Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa na khususan li muallif hadzal kitab Syekh Hasyim Asy'ari wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi daraini amin. Wali jami masyayikhina wa syayikhi masyayikhina wali jami ustadzina wa ustadzi ustadzina wali jami'il awliya ittis'ah wali jami'il awliya fil Indonesia wali jami'il ala fid dunia wali jami'il masjid jami'an hadatul ulama radhiyallahu anhum wa an sayyidi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin an Allah ta'ala yahmina bihim mayatihim wa yumidna bimadadihim wa anfa'na bi barakatihim wa anwarihim asrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah patut kita haturkan karena atas karunia nikmat berupa sempat dan sehat sehingga pada malam hari ini kita bisa istiqomah untuk melaksanakan salah satu agenda kegiatan kita di bulan Ramadan yang kita isi dengan khutmil Quran dan pembacaan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Hasyim Asy'ari pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Semoga ini semua dijadikan oleh Allah sebagai pahala kita dan kita dijadikan orang yang berhasil menggapai Ramadan yang penuh dengan berkah. Amin Allahumma amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merupakan suri tauladan kita yang beliau pula menjelaskan kepada kita agar senantiasa untuk berpegang teguh kepada keimanan dan ketakwaan. Di balik dawuhnya beliau memerintahkan kita untuk berpuasa tidak lain adalah agar kita bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang kelaparan, yang mungkin nanti bisa kita mengisinya di bulan Ramadan ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan semoga lewat syafaat beliau kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus beristiqomah dalam kebaikan. Baiklah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pada bab ini kita masih membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah di tanah Jawa, di mana sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah penduduk Jawa sebelum tahun 1330 itu rata-rata memiliki pemikiran yang sama, memiliki pendapat yang sama, dan memiliki kecondongan yang sama, di mana semua itu rata-rata dari penduduk Jawa sebelum tahun 1330 rata-rata penduduk Jawa itu berpegang teguh dalam masalah fikih terhadap madhabnya Imam Syafi'i, yaitu madhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di dalam ilmu tauhid atau di dalam usuluddin mereka rata-rata bermadhab kepada Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Kemudian di bidang tasawuf mereka juga banyak mengikuti pendapat atau bermadhab kepada madhabnya Imam Al-Ghazali dan Imam Abi Hasan Asy-Syadzili. Itu awalnya. Baru tepat pada sekitaran tahun 1330 muncullah beberapa golongan yang memiliki pendapat yang berbeda dengan ulama-ulama Jawa sebelumnya, di mana
pendapat-pendapat mereka itu lebih didasarkan kepada pendapat yang dimotori oleh Muhammad Abduh Rashid Ridho, terus kemudian Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, sehingga dari pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab mereka juga dikenal sebagai Wahabi, karena yaitu banyak mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, patokan dari mereka salah satunya adalah mengikuti pendapat Syekh Ahmad Ibnu Taimiyah dan kedua muridnya yang bernama Ibnul Qayyim dan Ibnul Hadi dan Ibnu Abdul Hadi, di mana dari pendapat beliau yang sangat bertentangan dengan pendapat ulama sebelumnya, mereka berpendapat bahwasanya ziarah kubur, menziarahi kuburan Rasulullah itu tidak masuk pada kategori ibadah. Dan itu didasarkan kepada pendapatnya Ibnu Taimiyah yang mengatakan barang siapa, ya kan, barang siapa yang meyakini bahwasanya ziarah kepada kuburan Rasulullah SAW sebagai bentuk ketaatan, itu berarti mereka sedang melakukan sebuah keharaman. Di mana keharaman itu, kata Ibnu Taimiyah, merupakan ijma dari umat muslim. Nah, berawal dari pendapat yang seperti itu, maka karena bertentangan dengan pendapat-pendapat sebelumnya, banyak memunculkan gejolak. Dan banyak pula di kalangan mereka itu yang apa istilahnya, gara-gara perbedaan pendapat itu sering memunculkan pertikaian antara satu dengan yang lain. Padahal perbedaan awalnya dalam urusan pemahaman agama, yang sehingga merembet dalam urusan dunia. Nah, selain daripada itu, pada malam hari ini kita juga akan diperkenalkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari lewat kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok-kelompok lain yang juga muncul juga pada saat itu, yaitu kita bacakan redaksinya. Salah satunya itu adalah, kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa fi dharaini amin. Wa minhum lan iku setengah sangking Rafidiyun, wa minhum lan iku setengah sangking Ahzab, Rafidiyuna utawi kaum Rafidah, kaum Rafidiyun atau Syiah Rafidah. Siapa Syiah Rafidah? Yaitu yasubuna kelompok kang nacat utawa kang ngiloi sayyidana ing Gusti kita, sayyidana ing bendoro kita Abu Bakrin, nyatane sahabat Abu Bakr, wa Umar lan sahabat Umar radhiyallahu anhuma, radhiyallahu muga-muga ngridoni sinten Allah anhuma ando saking niksa ing Abi Bakar lan Umar. Wa yakrahuna lan padha sengit sapa Rafidiyun as-sahabata ing para sahabat radhiyallahu anhum. Wa yubalihuna lan banget ne sapa Rafidiyun hawa sayyidina ing demen maring Gusti kita aliyin, nyatane sayyidina Ali, wa ahli baitihi lan keluargane sayyidina Ali, ridwanullahi utawi keridhoane Gusti Allah iku alaihim tetep ing atase keluargane sayyidina Ali ajmain. Nah, Rafidah di sini itu dijelaskan selain kelompok yang mengikuti Abdul Wahab An-Najd yang dimotori oleh pendapat-pendapatnya yang berdasarkan pendapatnya pada pendapat-pendapat dari Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, ada kelompok Rafidah, yaitu adalah kelompok yang mengagung-agungkan Sayyidina Ali, tapi mereka justru membenci sahabat selain Sayyidina Ali, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka membenci dan mencaci-cacinya, gitu loh. Nah, terkait dengan hal ini, kata Syekh Muhammad Sayyid Muhammad di dalam syarah komusnya, beliau mengatakan qala tawsinten as-sayyidu sayyid Muhammadun, nyatane Sayyid Muhammad fi syarhil qamus ing dalam syarah kitab komus, wa ba'duhum ing dawa wa ba'duhum utawi setengahé Rafidiyun iku yartaqi munggah sapa Rafidiyun ilal kufri maring kekufuran, wazandiqati lan narik maring kafir sindik.
a'adzana mugi ngrekso ing kita sinten Allahu Allah wal muslimina lan ing wong muslim minha saking zandaqah, minha saking zandaqah. Kemudian dikomentari orang-orang Rafidhah ini oleh Sayyid Muhammad di dalam syarah kamusnya, bahwasanya sebagian dari mereka itu bahkan sampai kepada derajat kekufuran dan kafir sindik. Kafir sindik itu adalah mereka seolah-olah masih menyatakan diri kalau mereka itu Islam, cuman perbuatannya itu sangat melenceng dari ajaran Islam. Ya contohnya itu tadi, contohnya mereka mengunggulkan Sayyidina Ali, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada Allah, mengunggulkan Sayyidina Ali, tapi membenci sekali terhadap para sahabat yang lain. Nah, padahal ada dawuhnya Rasulullah yang lain. Sehingga dalam hal ini salah satu ulama juga berkomentar terkait dengan orang Rafidhah ini, wa qala lan dawuh simpentan Qadil Iyad, sintal Qadil Iyad fi Syifa. Kemudian dikomentari juga oleh Syekh Qadil Iyad di dalam kitab Syifa. An Abdillah bin Mughaffal, dan diriwayatake saking Abdillah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, qala dawuh sinten Abdillah bin Mughaffal, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ing dawuh Allah wa tiya sapa sira ing Allah wa tiya sapa sira ing Allah fi ashabi ing dalem nacat pira-pira sahabat ingsun, la tattakhidhuhum ojo sampai matrapi sapa sira ing ashabi, ojo ngalap sapa sira ing ashabi gharadun ing sasaran cacian ba'di ing dalem sause ingsun. Paman moko utawi sapa wonge iku ahabbahum demen sapa man ing ashabi, fabi hubbi moko kelawan oleh demen ingsun, ahabbahum moko demen sapa man ing ashabi, waman utawi sapa wonge iku abghadahum bendu sapa man ing ashab, fabi ghadabil moko kelawan oleh bendune ingsun, abghadahum moko bendu sapa ing bendoni sapa man ing ashab, abghadahum moko bendoni sapa ingsun ing ashab, abghadahum moko bendoni sapa ingsun ing Rafidhah. Waman utai sapa wonge iku adahum nglarani sapa man ing ashab, faqad adzani moko teman-teman nglarani sapa man ing ingsun. Waman moko utawi sapa wong iku adzani nglarani sapa man ing ingsun, faqad adza moko teman-teman nglarani sapa man Allah ing Gusti Allah. Waman moko utawi sapa wong iku adza nglarani sapa man Allah ing Gusti Allah, yusiku moko marekake, yusiku moko parek sapa man iku ayak khudahu, yusiku moko parek iku ayak khudahu. Yusiku moko parak sopoman yusiku moko parak opo ayak khudahu yantonik so sinten Allah ingman. Wa qala lan dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, la tasubbu kata Rasulullah, la tasubbu ojo sapa do ngino sapa sira ashabi ing sahabat ingsun. Faman moko utawi sapa wong iku sabbahum ngino sapa man ing ashab, fa'alaihi moko wajib ing atase man laknatullah utawi laknati Gusti Allah, wal malaikati lan malaikat lan laknati malaikat, wan nasi lan laknati menungso ajmain hale sakabehane. La yaqbalu ora bakal nampa sinten Allah minhu saking man sorfan ing ibadah fardu, wala adlan lan ora ibadah sunnai man. Waqala, ini masuk pada kategori dalil-dalil kenapa kita dilarang untuk membenci para sahabat yang lain. Kita dilarang untuk membenci para sahabat. Dalil ini disampaikan oleh Abdullah bin Mughaffal yang merupakan dawuhnya Rasulullah. Dalil yang lain dalil yang lain yang merupakan larangan kita untuk membenci para sahabat. Kata Rasulullah wa qala alaihi salatu wasalam, la tasubbu ojo podo nyono utawa ojo podo ngino sapa sira kabeh ashabi ing sahabat ingsun, fa innahu moko sak temene kelakuan yaji bakal tumeka sapa kaumun siji kaum fi akhir zaman ing dalam akhir zaman, ya subuna kang padha ngino sapa kaum ashabi ing sahabat ingsun, fala tasalu moko ojo padha nyolati,
falatasolu moko ojo podo nyolati siro alaihim ing atase matine kaum, wala tasolu lan ojo gelem salat sira kabeh ma'hum sertane kaum, wala tanakahuhum lan ojo nikahan sira ing kaum, wala tujalisuhum lan ojo ngancani longgo sira ing kaum, wa in maridu lan lamun padha lara sapa kaum, fala ta'uduhum moko ora perlu ngendangi sira ing kaum, wa anhu lan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sapa wonge iku sabba ngino sapa man ashabi ing sahabat ingsun, fadribuhu moko ngepuk sapa sira, fadribuhu moko ngepuk sira ing man, waqad a'lamu lan teman-teman aweh pengaweru sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam annasabbahum ing sak temene oleh nyanane ing para sahabat, wadahum lan ing ngelarani ing sahabat iku yu'zihi ngelarani opo sabun ing Kanjeng Nabi, wa adan nabi utawi wong kang nglarani maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku haramun perkara kang haram. Faqala moko nuli ngucap sinten Kanjeng Nabi, la tu'dzuni ojo nglarani sapa sira ing ingsun fi ashabi ing dalem masalai sahabat ingsun, wa man utawi sapa wonge iku adahum nglarani sapa man ing ashab, faqad adzani moko teman-teman nglarani sapa man ing ingsun. Wa qala lan ngucap maneh sinten Kanjeng Nabi, la tu'dzuni ojo sampe nglarani sapa sira ing ingsun fi Aisyah ta ing dalem masalai Dewi Aisyah. Wa qala lan dawu sinten Kanjeng Nabi fi Fatimah ta ing dalem masalai Dewi Fatimah, radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allah anha ando saking niksa ing Dewi Fatimah. Bid'atun utawi bid'atun utawi Dewi Fatimah iku setengah saking daging mini saking ingsun, yu'zini kang larani sapa wong ing ingsun, yu'zini kang larani ing ingsun apa ma perkara adahum kang larani apa ma ing Dewi Fatimah. Itu adalah beberapa hadis yang melarang kita untuk membenci para sahabat, dan tanpa terkecuali kita tidak boleh, meskipun kalau kita melihat sejarah ada sebagian golongan itu yang mencoba mencari-cari kesalahan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Nah, kalau pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mau memperdalam pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat, karena kita Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini apa yang dilakukan oleh para sahabat itu pasti berdasarkan kepada ijtihad, dan sesuatu yang diperoleh dari ijtihad kalau itu salah maka dapat pahala 1, kalau itu benar maka dapat pahala 2. Sehingga pesan dari sini untuk kita, ya kan, dengan berangkat dari berbagai macam hadis yang mengatakan kita dilarang untuk membenci para sahabat, bahkan barang siapa, dawuhnya Kanjeng Nabi itu di sini itu jelas barang siapa yang mencaci para sahabat itu sama seperti mencaci Nabi. Barang siapa yang menyakiti para sahabat sama seperti menyakiti Kanjeng Nabi. Bahkan dalam hadisnya Kanjeng Nabi yang disampaikan oleh Abdullah bin Mughaffal, beliau mengatakan orang yang mencaci para sahabat mereka wajib mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat dan manusia, serta amal ibadah mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dilihat dari hadis ini itu memang sudah diprediksikan oleh Kanjeng Nabi, di mana kata beliau suatu ketika ada suatu masa di mana akan ada kelompok orang yang tidak suka kepada para sahabatnya Kanjeng Nabi. Itu kata Rasulullah. Nah, kata Rasulullah pesannya, kalau kita ketemu dengan orang ini jangan sholati mereka, jangan sholat bersama dengan mereka. Itu sampai seperti itu. Jangan sholati mereka, jangan sholat dengan mereka, jangan menikahkan putra-putri kita dengan mereka, dan jangan berteman dengan mereka. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi.
Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mughaffal, kalau kita ketemu dengan orang yang menghina para sahabat, kita diminta untuk fadribuhu, untuk memukulnya, ya kan? Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwasanya jelas barang siapa, seolah-olah Nabi ingin mengajarkan kepada kita, barang siapa yang mencaci para sahabat itu berarti menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk perbuatan yang haram. Maka ketika kita bertemu dengan kelompok-kelompok ini yang seolah-olah dia membahas sejarah masa lalu, mulai sejarahnya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, terus kemudian sejarahnya Bani Umayyah, dan terus ke belakang, kok nanti mengarah kepada perasaan kita untuk tidak suka terhadap apa yang dilakukan oleh kalangan para sahabat. Hindari, karena bisa jadi itu akan mendorong kita untuk membenci sahabat yang lain, dan itu khawatir nanti menjerumuskan kita kepada hadis Nabi yang ini. Khawatir menjerumuskan kita kepada hadis Nabi yang ini, sehingga mending dihindari. Karena ya seperti itu, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap meyakini kalau apa yang dilakukan oleh para sahabat itu semuanya berdasarkan ijtihad, dan tidak bisa dipersalahkan semua keputusan yang diperoleh dari hasil ijtihad. Kalaupun salah itu pahalanya 1, kalau benar itu pahalanya 2. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mau memperdalam tentang masalah sejarah, khususnya tentang hal pertikaian di karangan para sahabat. Itu kalau pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kelompok yang lain. Jadi ada kelompok Syiah, yaitu Syiah Rafidhah. Kemudian berikutnya juga ada kelompok yang lain juga, yaitu adalah kelompok Ibahiyun. Siapa kelompok Ibahiyun? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum lan iku setengah saking ahzab utawa kelompok Ibahiyun utawi kelompok Ibahiyun. Yaquluna kang ngucap sapa Ibahiyun, innal abda sak temene kawula idza balagha ing dalem are kalane tumeka sapa abad, tumeka mau ghayatal mahabbati ing katoke cinta, wasofalan bening apa qalbu atine abad, minal ghaflati saking lali, waqtarolan milih sapa abad al imana ing iman, alal kufri ngeriake ing atase kekufuran, wal kufroni lan ing atase alal kufri ing atase kafir, wal kufroni lan kekufuran, sakoto moko gugur anhu saking abet opo al amru perintah, wan nahyu lan larangane Gusti Allah, wala yadkhuluhu lan ora bakal ngelebokno ing abet sinten Allahu Allah annara ing neraka, bertika bil kabairi sebab oleh nandangine abet ing dosa kang gedhe. Nah, itu salah satu ciri Ibahiyun. Nah, ini mungkin banyak kita ketahui. Di sebagian saudara kita ada yang merasa ilmunya itu sudah tinggi, sehingga mereka akan berkata kepada kita, orang kalau sudah memiliki kedekatan yang khusus kepada Allah, maka dia sudah tidak perlu yang namanya ibadah secara zahir. Nah, ini masuk kategori Ibahiyun. Bahkan mereka pun bisa jadi tidak akan dihukumi dosa ketika mereka melakukan dosa kepada Allah, minum minuman, mabuk keras, itu mungkin mereka akan melakukan, karena bagi mereka ada di kalangan mereka itu yang berkata, wa ba'dhum lan iku setengah saking Ibahiyun yaqulu ngucap sapa ba'd anna sak temene kelakuan tasqutu gugur anhu saking abad opo al ibadatu ibadah az-zahiratu kang zahir, wa takunu moklan ono opo ibadatuhu ibadai abad iku at-tafakkuru mikir-mikir, wa tuhsinulan bagus ake, wa tuhsinul akhlaki lan bagus ake akhlak al-batinati kang batin. Karena kata mereka, kenapa kok mereka itu tidak perlu melakukan amal-amal ibadah yang zahir? Karena tugas mereka sekarang, karena mereka merasa kalau punya kedekatan khusus kepada Allah, maka tugas pokok mereka itu adalah ibadah dengan berpikir dan terus memperbaiki akhlak batin.
Itu pendapat mereka. Sehingga sholat yang, makanya di kalangan mereka itu ada juga yang berkata innas sholat as-sholatu lidzikri. Sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Jadi mereka itu menganggap mengingat kepada Allah itu lebih penting daripada sholat yang kita lakukan. Padahal tidak boleh seperti itu. Dan orang yang seperti ini itu masuk, kata Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitab ini, masuk kategorinya golongan ibahiyun, dan ini masuk kategori orang-orang yang sesat. Makanya di sini itu dikomentari qala Sayyid Muhammad fi Syarhil Ihya. Qala dawu sinten Sayyid Muhammad fi Syarhil Ihya yang dalam syarah kitab Ihya. Wa hadza utawi kilah qaum, ini kata Sayyid Muhammad di dalam kitab di dalam mensyarahi kitab Ihya. Wa hadza utawi kilah qaum iku kufrun, masuk kategori kaum sing kafir. Wa zandaqatun lan kafir zindik. Kafir zindik itu tadi. Jadi dia mengatakan dirinya itu masih masuk kategori Islam, tapi perbuatannya itu melenceng jauh dari ajaran-ajaran Islam. Wa dolalatun langkang sesat. Wa dolalatun langkang sesat. Walakin al-ibahiyun tetapi ini utawi kelompok ibahiyun iku maujuduna, ada ono sopo ibahiyun min qadimiz zaman, mulai dingine zaman. Jadi kelompok ibahiyun itu memang ada mulai sejak dulu. Juhalun tur podo bodoh sopo ibahiyun, dolalun tur podo sesat sopo ibahiyun, laisa ora ono iku lahum kedua ibahiyun apa roksun pemimpin, sopo roksun pemimpin ya lamu kang ngerti sopo roksun al ilma ing ilmu asyariyah kang bangsa syariat, kama koyo ilmu yang bagi kang api opo ma. Nah, mereka itu bisa seperti itu karena kebodohan mereka dalam memahami syariat. Tidak ada mereka memiliki pemimpin yang paham betul terhadap ilmu syariat, yaitu tadi memahami Al-Quran hanya sebatas ya redaksinya saja, tanpa merujuk kepada pendapat ulama salaf dalam memahami ayat-ayat Allah. Sehingga padahal kalau kita tahu perintah yang ada di dalam surat Al-Fatihah saja, itu kan ada kalimat kayak gini, ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Siapa? Ya Allah, berikan aku petunjuk terhadap jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan kenikmatan iman dan Islam, yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan harusnya seperti itu. Jadi harus merujuk kepada pendapat-pendapatnya ulama salafus soleh yang sempat mengikuti bagaimana jejak perjuangan Kanjeng Nabi. Jadi bukan dipahami sepintas seperti itu. Itu jadi yang kedua yang juga masuk pada kelompok tersesat ini disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, tujuannya adalah untuk memberikan kepada kita agar berhati-hati dengan semua pemahaman yang ada, yang secara tidak langsung akan mengeluarkan kita dari agama kita, yaitu agama Islam. Terus yang terakhir, wa minhum lan iku setengah sangking ahzab. Ini adalah kelompok yang mungkin terakhir akan kita bahas pada malam hari ini. Wa minhum lan iku setengah sangking ahzab, man utawi wong kala kang ngucap sapa man bitana sukhil arwai kelawan netese piro-piro arwah, wantiqaliha lan oleh pindai arwah abadal abadi eng dalam sak lawas-lawase fil ashkhosi eng dalam piro-piro manungso utawa eng dalam piro-piro jenggerengan. Takhruju kang metu sopo arwah mim badanil akhor saking awake wong liya, min jinsihi saking jenise akhor au ghairihi utawa liyane jenise akhor. Wa za'ama lan nyono sopo haula'i mengkono-mengkono man anna ta'zibaha sak temene siksone arwah watan imaha lan nikmate arwah fiha eng dalam arwah iku bihasa bizakaiha kelawan milang-milang bersih arwah wa khobathiha lan olone arwah. Nah, ini juga masuk pada kategori kelompok yang sesat kata Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu kelompok
yang mempercayai apa istilahnya reinkarnasi. Maksudnya itu adalah orang-orang yang mempercayai ada titisan. Jadi titisannya Nyi Roro Kidul. Padahal Nyi Roro Kidul itu sudah dulu. Sudah kalau memang ada dia sebagai tokoh dan orangnya ada, dia mati. Terus arwahnya itu masih ada pindah kepada orang lain. Sehingga orang yang itu dikatakan sebagai titisan Nyi Roro Kidul. Nah itu yang dinamakan dengan reinkarnasi. Nah ini adalah pemahaman yang sesat kata Kiai Hasyim Asy'ari. Termasuk juga orang yang tidak jauh berbeda dengan ini, yaitu adalah orang yang percaya dengan karma. Itu bukan pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi karma, reinkarnasi itu di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak ada. Sehingga terkait dengan orang yang mempercayai yang namanya reinkarnasi atau titisan arwah, itu dikomentari oleh ulama, salah satunya adalah Syekh Syihabul Khofaji. Qala dawusinten Asyabu Syekh Syihab Al-Khofaji fi syarhi ing dalam kitab syarai Syekh Syihab ala Syifai ing atase kitab Syifa. Waqat kafarohum lan teman-teman ngafirake ing eman sapa ahlus syar'i wong kang ahli syariat lima karono perkara fi kang ono ing dalem ma min takdzibillahi bayane saking ngoroake Gusti Allah wa rasulilan utusane Gusti Allah wa kutubilan kitabe Gusti Allah. Kalau kata Syekh Syihab Al-Khofaji, mereka itu masuk pada kategori orang-orang kufur menurut kesepakatan orang yang ahli syariat. Kenapa kok mereka dikufurkan? Karena mereka sudah mendustakan Allah. Di mana Allah mengatakan ya orang yang sudah meninggal ya sudah meninggal, in qata amalahu illa min salasin. Tidak ada istilah mereka berpindah, tidak ada istilah arwah mereka itu berpindah. Nah itu kenapa kok mereka dihukumi kufur. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dalam pertemuan kali ini cukup menambah khazanah keilmuan agar kita betul-betul bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan dengan mewaspadai berbagai macam paham yang sudah ada di sekeliling kita. Meskipun kita tahu, dan itu sudah lama, mulai kalau di dalam kitab ini mulai tahun 1330 itu kata Kiai Hasyim Asy'ari, itu sudah menyebar. Sehingga kita harus waspada, mungkin itu sudah masuk di sekeliling kita, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang selamat, orang-orang yang senantiasa masuk pada kategori ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Akhiran kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan suratil Fatihah, doa surat wal asri, doa watul ilmi, dan doa kafaratul majlis. Semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa nakhususan li muallif hadzal kitab wa li jami' masyayikhina wa syaikh masyayikhina wa li jami' ustadzina wa ustadzina wa li jami' awliyati sa li jami' ala fil Indonesia li jami' ala fid dunya wa li jami' muassis jami'an Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum wa sayri sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin. Anna Allah Ta'ala yahmina bihim ayatihim wa yumidduna bimadadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah wa liqad hajatina min hajjina sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana muradina wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.